Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-201 dengan judul Kiat-kiat mencapai kebahagiaan. Selesai kita melaksanakan sholat, kita selalu menutup doa kita dengan doa yang tidak asing lagi bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201, di sini pun ada juga doa ini tertulis dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Bagi jemaah yang pergi umroh dan haji, doa ini juga dibaca antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Dibaca doa ini sambil berlari-lari kecil. Kita meminta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Ini permintaan kita. Minta bahagia dunia dan akhirat, dan jauhkan daripada azab neraka. Bagaimana kiat-kiat kita mencapai kebahagiaan tersebut? Tentu bukannya sekadar doa saja. Kita berdoa, meminta kepada Allah agar batang kelapa kita lebat buahnya, daunnya tidak dimakan oleh ulat, batangnya tidak dimakan oleh kumbang, dan bagaimana minyak kelapa itu banyak, dan bagaimana kelapa kita tidak dimakan, tidak dicuri oleh orang. Itu doa kita. Selama 2 bulan berdoa, 3 bulan berdoa, itu terus minta pada Allah kelapanya lebat buah, tapi tidak ditanam kelapanya. Bagaimana Allah akan menggantungkan kelapa tersebut tidak ditanam? Bagaimana orang akan mencuri kelapa kita itu sementara kelapa itu tidak kita tanam? Jadi doa itu harus diiringi dengan usaha. Dalam doa ini kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Apa usaha kita? Yang pertama adalah sihatul jasad, sehat fisik. Kalau fisik sehat, insya Allah kita bahagia. Tapi kalau fisik sudah sakit, mana ada orang bahagia? Kan ada orang mengecek, no Pak, de ambo bahagia bana pinggang ambo lah sakit. Tidak ada itu, Pak. Ambo bahagia kini batu paru-paru ambo lah sakit. Nah, ada itu Bapak Ibu. Jadi agar kita bahagia ada usaha bagaimana fisik sehat. Dalam Islam diajarkan kita bagaimana fisik ini sehat. Diajarkan. Yang pertama menjaga pola makan. Dalam Al-Quran ada kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Itu kata Al-Quran kalau ingin sehat. Sebab kalau berlebih-lebihan itu mendatangkan penyakit. Contoh Pak, terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Apa penyakit yang datang? Kolesterol. Terlalu banyak memakan makanan yang mengandung gula dan manis-manisan. Apa penyakit yang datang? Ya penyakit gula.
dan yang lain-lain. Di hebat Al-Quran kaum muslimin mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan, karena berlebihan ini mendatangkan penyakit. Dokter mengatakan bahwa salah satu sumber penyakit itu adalah dari makanan, karena pola makan yang salah. Lalu ayat mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah minumlah rezeki yang Allah berikan yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Ketika ada larangan Allah menyampaikan jangan memakan makan yang haram, gunanya adalah untuk kesehatan kita. Maka ada makanan-makanan yang dilarang dalam Quran. Tetapi ketika manusia tidak mau patuh pada Al-Quran, yang haram dihantamnya juga. H3T, halal haram hantam terus, penyakit yang akan datang. Kenapa Allah mengharamkan babi? Kenapa Allah mengharamkan minuman keras dan segala macamnya? Kaum muslimin, berarti itu mendatangkan mudarat bagi kita. Setiap yang dilarang oleh Allah adalah untuk kegunaannya untuk kita juga. Yang ketiga kaum muslimin, agar fisik kita sehat dan kita bahagia, yaitunya menjaga pola tidur. Nabi Muhammad SAW jarang sakit, dan hampir dikatakan Nabi itu tidak pernah sakit. Hanya ketika saat beliau mau meninggal beliau sakit. Sahabat-sahabat Nabi juga demikian, jarang yang sakit. Kenapa? Pola tidur dijaga. Habis sholat isya Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Kita tengok dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafinatan lak. Di penghujung malam maka bangunlah kamu, laksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat. Di penghujung malam bangunlah, laksanakan salat tahajud. Di penghujung malam Nabi bangun lagi. Habis salat isya Nabi tidur. Sekitar lebih kurang sekitar jam 2:30 atau jam 2 lah Nabi bangun, begitu tiap malam. Nabi tidak tidur lagi sampai subuh. Sidang jemaah, karena kita bisa tanya kepada orang kesehatan bahwa oksigen yang kita hirup di saat kita tidur dari jam 8 dengan orang yang tidur jam 4 ke bawah, jam 4 subuh ke bawah, dengan orang yang tidur jam 5 subuh, berbeda oksigennya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, agar hidup bahagia, doa yang kita minta pada Allah tadi. Sehat jasad. Yang kedua, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu, kaum muslimin, yaitunya sihatul fikri atau sihatul akli, sehat akal. Orang kalau tidak sehat akalnya, kaum muslimin, tidak bahagia, keluarganya pun tidak bahagia. Mana ada orang mengatakan, Pak, ambo sanang banat ya mau kini batu anak ambo lagi lo, ada tuh Pak? Tidak ada itu. Kalau sudah tidak sehat akal lagi kaum muslimin, sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita tidak bahagia lagi, karena pikiran itu tidak lagi berpikir dengan lurus. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah, agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur akal manusia agar akalnya berpikir dengan lurus. 5 tujuan beragama. Pertama adalah maqasid as-syariah, tujuan beragama. Yang pertama adalah hifzul akli, menjaga akal. Yang kedua hifzul nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifzul mal, menjaga harta. Yang keempat hifzul nasab, menjaga nasab. Yang kelima adalah hifzuddin, menjaga agama itu sendiri. Menjaga akal. Kenapa Allah larang dalam Quran meminum minuman keras? Narkoba adalah bagian daripada khamar, minuman keras. Karena itu bisa merusak akal. Orang kalau sudah mabuk, sudah teler, makan ekstasi, sabu-sabu yang dihirupnya, heroin, kokain, ganja, morfin, akalnya tidak bisa lagi berpikir dengan baik. Dia sudah teler. Punya orang punya dia, istri orang istri dia. Maka inilah kaum muslimin, wahyu membimbing akal manusia agar berpikir dengan lurus. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, salah satu bagaimana pikiran bisa sehat, kaum muslimin, dikontrol dengan agama. Ketika kita sholat, mulai kita bertakbir, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Sebelum mengangkat tangan, pikiran kita kosongkan, gelombang otak kita alfa. Berapa menit kita sholat? 3 menit, 4 menit, entah berapa. Selama dalam sholat itu pikiran kita kosongkan hanya kepada Allah saja. Kaum muslimin, 5 kali kita sholat sehari semalam kaum muslimin, kali 3 menit atau kali 4 menit dalam setiap sholat, ditambahkan 5 kaum muslimin,
Segitulah kita mengistirahatkan mesin ini berpikir hanya kepada Allah saja. Ditambah lagi dengan salat sunat qobliyah ba'diyahnya, ditambah lagi dengan salat sunat tahajud duhanya dan salat sunat yang lain. Kita istirahatkan pemikiran ini, mesin ini untuk berpikir terus. Karena dokter pun juga mengatakan bahwa salah satu sumber penyakit itu adalah daripada pikiran. Maka kita tenangkan, kita istirahatkan pikiran ini ketika kita sholat yang wajib, yang sunat, ketika kita berzikir, maka sehatlah tubuh kita. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, hebatnya agama Islam ini mengatur kita kaum muslimin, sehingga manfaatnya adalah untuk kita sendiri ketika kita melaksanakan agama itu dan patuh kepada teks-teks ayat dan hadis Rasulullah SAW. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.